Pemirsa, kembali kita simak keterangan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengenai perkembangan terkini penanganan pandemi corona di Indonesia. Langsung kita ke Istana Negara. Saat itu mungkin belum memahami aturan yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Pak Menko Polhukam tentang relaksasi mungkin nanti bisa ditanyakan kepada beliau langsung. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kapan Indonesia akan bebas COVID. Ya, tadi para menteri terkait juga sudah melaporkan Bapak Presiden, sebelum ada obat, sebelum ada vaksin, ya kita tidak akan atau belum bisa terbebas dari COVID. Oleh karenanya, kalau toh nanti sudah mulai berkurang pun, maka kehidupan kita akan dipengaruhi oleh perilaku yang relatif ya menurut kita semua sebenarnya tidak nyaman. Ya, kita harus tetap pakai masker, kita tetap harus jaga jarak, kita tetap harus sering cuci tangan, dan kegiatan keluar rumah pun memang harus dilakukan kalau memang penting sekali gitu. Kemudian menyangkut tes PCR, Bapak Presiden memang sejak 2 minggu yang lalu ya meminta supaya setiap hari kita mampu untuk melakukan 10.000 ya pengambilan spesimen. Tetapi kenyataannya data real sampai dengan saat sekarang ini baru berkisar antara 6.000 sampai dengan 7.000 spesimen saja. Dan kita lihat di lapangan bahwa salah satu faktornya bukan karena reagennya sudah terdistribusi dengan jumlah yang sangat banyak, sudah ratusan ribu. Nanti minggu ini akan dilengkapi lagi 500.000. Jadi total sudah sekitar 1 juta reagen, PTM, dan ekstraksi RNA yang sudah tersedia. Tetapi petugas laboratorium kita jumlahnya terbatas. Jadi mereka sehari diharapkan bisa kerja 24 jam, ternyata hanya mampu 8 jam saja. Jadi kalau ini nanti kita tingkatkan kemampuan SDM laboratorium, kemudian juga dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia yang ada di seluruh daerah, maka kita harapkan paling tidak bisa 16 jam. Jadi kalau sudah bisa 16 jam dari yang sekarang 8 jam, berarti sudah di atas 12.000. Karena reagen tersedia, kemudian komponen-komponen untuk mendukung tes swab juga semuanya sudah tersedia. Kemudian menyangkut keterbukaan data. Sekali lagi, data-data yang sudah masuk ke gugus tugas sudah terintegrasi. 90% data sudah masuk terintegrasi. Nah, adapun kasus-kasus sebelumnya, kasus meninggal, status ODP dan PDP, ini memang belum semuanya secara resmi dilaporkan. Tetapi mungkin saja nanti akan ada evaluasi dari tim Kementerian Kesehatan dengan tim gugus tugas. Kemudian penurunan jumlah kasus yang positif, kita lihat bahwa ada tren yang mendatar dan menurun. Nah, sementara yang kita saksikan juga jumlah spesimen atau jumlah ODP dan PDP yang diperiksa juga mengalami peningkatan. Nah, kita masih menunggu beberapa hari ke depan setelah laboratorium ini berfungsi bisa lebih optimal, lebih dari 10.000, artinya peningkatan laboratorium bisa bekerja selama kurang lebih 16 jam, maka mungkin baru bisa kita ketahui secara lebih pasti lagi daerah mana yang mengalami penurunan secara signifikan, mana yang mendatar, mana yang mungkin mengalami peningkatan. Kemudian klaster-klaster yang diwaspadai menjadi epicentrum. Ya, tadi sudah disampaikan ada klaster goa, kemudian jamaah tablik, kemudian juga ada pabrik. Nah, khusus untuk pabrik ini kami mendapatkan masukan dari daerah, sebagian besar masyarakat yang karyawannya sudah diistirahatkan. Kemudian sudah dilakukan rapid test secara massal dan ada puluhan orang yang positif. Dan ini sudah dilakukan isolasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan tim gugus tugas. Kemudian
Menyangkut masalah mekanisme keterbukaan bantuan sosial, nanti ditanyakan kepada Bapak Menterinya langsung. Kemudian masih ada yang lolos mudik. Nah, sekali lagi kita semua mengajak masyarakat untuk betul-betul patuh kepada anjuran dan larangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Saat sekarang ini harus bersabar, harus betul-betul bisa menghindari keinginan untuk pulang. Kalau kita semua bisa menjaga diri kita tidak terpapar dan kita bisa menjaga keluarga kita tidak tertular juga, berarti kita telah melindungi begitu banyak orang. Kalau kita bisa melindungi diri sendiri, kita bisa melindungi lingkungan kita, maka seyogianya kita telah menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan pahlawan untuk keluarga kita. Oleh karenanya, kita juga berharap rekan-rekan media untuk lebih gencar mengkampanyekan, mengajak masyarakat tidak mudik. Situasi yang sudah bagus di sejumlah provinsi, bahkan ada beberapa provinsi yang kasusnya 0. Jangan sampai gara-gara kehadiran pemudik malah menimbulkan persoalan baru. Sementara di daerah banyak keterbatasan, dokter terbatas, perawat terbatas, rumah sakit terbatas. Untuk diketahui oleh Mas Bayu, jumlah dokter paru kita adalah 1.973. Artinya, satu dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara Indonesia. Sehingga ketika kita membiarkan diri kita terpapar dan lingkungan kita juga terpapar, di daerah itu tidak ada dokter paru, sangat terbatas. Dokter spesialis kita jumlahnya 34.000 lebih. Nah, kita harus jaga, jangan sampai para dokter ini kelelahan. Para dokter ini tidak cukup waktu istirahat, sehingga membuat mereka pun menjadi dengan mudah menurun imunitasnya. Kalau para dokter menurun imunitasnya, berpotensi terpapar. Nah, kalau kita sayang dengan dokter, maka kita harus melakukan upaya agar diri kita tidak merepotkan para dokter. Dokter, rumah sakit harus menjadi benteng terakhir bangsa kita. Kenapa demikian? Karena jumlah yang terbatas tadi. Nah, mari kita komponen masyarakat harus menjadi garda terdepan untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan. Dan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh segenap komponen bangsa termasuk para akademisi, dunia usaha, komunitas, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, tokoh-tokoh non-formal, sampai ke tingkat RT dan RW. Demikian juga media massa harus saling berangkulan, bersatu padu, saling mendukung supaya upaya untuk melakukan pencegahan ini bisa lebih masif lagi. Untuk penggantian cuti lebaran ini tadi disampaikan Pak Presiden, masih ada tambahan opsi. Jadi yang semula akhir tahun satu opsi, kemudian tadi Bapak KSP memberikan masukan Bapak Presiden meminta untuk dipertimbangkan mana kira-kira yang lebih baik, apakah pada waktu Idul Adha, akhir Juli, atau nanti tetap akhir tahun. Dan ini semuanya tergantung dari kesungguhan kita. Semakin kita disiplin, semakin kita taat, semakin kita patuh untuk mengikuti protokol kesehatan, semakin cepat kita menikmati suasana kehidupan yang normal. Normal arti kata ya normal baru dengan tetap menggunakan masker, menggunakan tetap jaga jarak, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir yang bisa saya jawab, Mas Bayu, tentang kemampuan BPPT untuk memproduksi rapid test. Tadi pagi saya sudah bicara dengan Kepala BPPT, Pak Amam Riza. Beliau masih menunggu 2 komponen lagi dari 10 komponen yang yang sebagian adalah impor. Jadi sudah ada 8 komponen, kemudian tinggal 2 komponen. Kalau 2 komponen ini tiba pada
minggu-minggu ini, maka minggu depan BPPT bisa memproduksi rapid test antibody sebanyak 500 sebanyak 50.000 per bulan. Jadi demikian Mas Bayu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Mas Bayu yang selalu ditunjuk oleh teman-teman media sebagai juru bicaranya wartawan atau jurnalis istana. Salam tangguh, salam kemanusiaan.